فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya melihat di acara TV ada acara menafsirkan mimpi. Bagaimana hukum ini? Apakah mereka termasuk dukun? Beda ya. Saya tidak tahu acara ini seperti apa, tapi ada ilmu takbir mimpi itu ada. Takbir mimpi, dan ini memang harus ahlinya. Kalau yang saya tahu, ini memang harus level-level para ulama-ulama ini, bukan orang sembarangan ini. Karena ada sabda Nabi SAW, jangan kalian ceritakan sembarangan mimpi kalian pada seseorang karena bisa terjadi seperti dia takbirkan. Jadi nggak boleh kita mimpi tadi malam misalnya atau nanti malam, kemudian besok kita main cerita sembarangan sama teman. Udah, jangan. Ceritakan kepada ahlinya, para ulama, dan ulama pun tidak sembarangan ya. Di kalangan tabi'in saja banyak sekali ulama-ulama besar. Tapi tidak pernah, saya pribadi, mungkin sebatas ilmu saya ya, saya tidak pernah menemukan dari kisah Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, kemudian beberapa ulama lain seperti Iyas al-Muzani dan yang lainnya, tidak pernah saya temukan mereka menakwilkan mimpi. Tapi saya temukan ada di antara mereka yang menakwil mimpi, dan itu tidak banyak, seperti Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin rahimahumullah. Ini ada di antara mereka memang yang tugasnya itu. Memang mereka punya ilmu di situ, dan ini harus dalam sekali ya. Orang penakwil mimpi itu harus betul-betul memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW. Karena semua mimpi-mimpi itu akan dikembalikan kepada dalil-dalil ini. Seperti Hasan Basri pernah kedatangan dua orang yang mimpi azan. Lalu Hasan Basri bilang kepada keduanya, berikan saya waktu seminggu. Hasan Basri suruh datang Jumat depan, waktu itu hari Jumat. Lalu Hasan Basri selama seminggu telusurin. Ditemukanlah orang yang pertama ini muadzin di masjid. Dia mimpi azan dan dia muadzin. Yang satu ternyata ditelusuri oleh Hasan Basri, diam-diam ditemukan orang ini terkenal suka mencuri barangnya orang. Maka pada saat datang Jumat depan, kata Hasan Basri kepada muadzin, kau akan haji tahun ini. Sesuai dengan firman Allah, wa'adzin finnas yawmal hajjil akbar. Ada kalimat wa'adzin finnas. Dan kumandankanlah, panggillah orang untuk haji, mengerjakan haji. Gitu kan? Ini waktu Allah SWT berfirman kepada Ibrahim AS. Kemudian yang kedua kata Hasan Basri, kau akan mencuri dan akan dipotong tanganmu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Yusuf. Wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan memanggil, dikumandangkanlah suara untuk memanggil saudara-saudara Yusuf bahwasanya kalian mencuri. Dan terbukti betul seperti apa yang Hasan Basri takwilkan terjadi. Ibnu Sirin lebih dalam menjelaskan masalah takwil mimpi dalam buku beliau, memang khusus itu. Judulnya memang takbir mimpi. Ya. Saya temukan di Indonesia sudah diterjemahkan. Saya tidak ingat itu hari penerbitnya apa, tapi ada seperti kamus mimpi. Cuma saya tidak menyarankan ikhwah membeli dan akhwat buku ini, karena nanti akhirnya setiap mimpi buka kamus itu ya. Mimpi sedikit buka lagi, mimpi sedikit buka lagi. Tapi di pembukaannya saya kasih ilmunya dalam situ tuh ada pembukaan disampaikan Ibnu Sirin. Orang yang menakwil mimpi itu ada kriterianya, hafal Al-Quran, tahu Al-Quran, hafal isinya, tahu hadis Nabi SAW sehingga dia bisa pertemukan, gitu kan? Karena memang beliau menyebutkan juga kalau seseorang lagi hadapin masalah misalnya, dan ini disebutkan juga oleh Abu Dawud dalam Sunan Nabi Dawud, pernah kami pelajari tingkat 3 kuliah masalah takbir mimpi. Itu kalau seseorang mimpi misalnya dia naik kapal dalam sebuah masalah dia, kemudian kapal itu berhasil membawa dia ke sebuah daratan, berarti dia akan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Misal diambil daripada kejadian Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan kapal. Jadi dia menakwilkan seperti itu. Tapi Hasan Basri memberikan poin penting, Ibnu Sirin memberikan poin penting bahwasanya tidak boleh menakwilkan mimpi ahli maksiat, tidak masuk dalamnya, tidak paham Al-Quran, tidak paham sunnah, ahli maksiat, ya, tidak boleh sembarangan takbir mimpi ini. Dan juga orang harus selain paham Al-Quran dan sunnah harus paham tentang kondisi dan lokasi yang sedang dia ada. Misal contoh, dikasih contoh oleh beliau, kalau seseorang mimpi gajah misalnya, di wilayah yang gajah dihormati, emang gajah dianggap tunggangan yang bagus gitu loh, maka berarti dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia mimpi gajah di wilayah yang gajah sering dibunuh ya, atau dimusuhi, maka berarti ada masalah yang akan dia hadapi. Seperti itulah ya. Jadi memang ini butuh bab khusus gitu ya. Dan Allah alam, saya melihat ini lebih baik orang tidak membuka dirinya untuk itu. Ya, karena membuka pintu ini butuh ilmu yang sangat dalam. Lebih baik dia menjelaskan hukum-hukum syar'i yang lain. Dan berarti teman-teman ikhwah juga jangan nonton itu ya.
Saran saya tentunya ya, saya tidak menyalahkan siapa yang sedang menyampaikan karena terus terang demi Allah saya nggak tahu ini acara apa, siapa yang menyampaikan saya tidak tahu. Cuma saya membahasakan secara global.